Kalau masih kurang, saya buat lagi satu ember lagi ya. Ini kita tambahkan lagi sehingga volumenya cukup ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mang Udin di channel Kebun Hidroponik. Kebetulan ini di hari keempat HST, air nutrisi hidroponik saya sudah surut gitu ya, sudah surut, dan ini waktunya ditambahkan. Nah, bersamaan dengan itu ya sekalian saya bikin video ini untuk teman-teman yang kebetulan banyak sekali bertanya tentang kapan air hidroponik harus diganti, atau pertanyaan-pertanyaan serupa seperti bagaimana cara menambahkan air nutrisi hidroponik. Terlepas dari sistem hidroponik yang digunakan, baik itu sistem DFT seperti ini, sistem WIG gitu ya, atau sistem rakit apung gitu ya. Nah, memang rutinitas yang sering dilakukan oleh para petani hidroponik selain memonitor tumbuh kembang tanaman yang ditanamnya adalah air nutrisi. Air nutrisi jangan sampai habis gitu ya, jangan sampai surut. Dan juga kita harus selalu memonitor bahwa air nutrisinya itu suhunya tetap rendah gitu ya. Nah, salah satu cara untuk memonitor dan menjaga suhu air nutrisi ya kita harus pastikan air nutrisinya itu tetap banyak gitu ya, tetap memenuhi tandon yang kita gunakan. Kenapa? Kalau air nutrisinya itu semakin surut, maka ya kemungkinan besar suhu air nutrisi di siang hari akan cepat naik, sehingga nanti akan mempengaruhi pH dan nanti akan juga ikut mempengaruhi tumbuh kembang tanaman gitu ya. pH semakin sering naik gitu ya, tanaman biasanya tumbuh kembangnya akan terganggu ya, mungkin daun kuning dan tumbuh kembangnya sulit besar gitu ya, sulit besar. Nah, di video kali ini Mang Udin ingin membahas tentang cara mengganti air nutrisi. Air nutrisi itu sebenarnya bukan diganti ya, diganti mungkin ada waktu-waktu tertentu, tapi yang sering dilakukan itu adalah menambahkan air nutrisi. Pertanyaannya adalah kapan air nutrisi harus ditambahkan dan kapan juga air nutrisi harus diganti. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tersebut ya sering sekali ditanyakan oleh para petani hidroponik pemula. Air nutrisi kapan ditambahkan? Nah, ditambahkannya itu ya tidak ada waktu yang standar gitu ya. Mungkin setiap para petani beda-beda. Kalau saya pribadi sih, air nutrisi akan saya tambahkan ketika air nutrisinya itu habis atau surut. Iya, jadi air nutrisinya itu pasti seiring waktu, seiring digunakan oleh tumbuhan gitu ya untuk menyerap nutrisi, seiring dengan sering terkena sinar matahari dan angin barangkali ya, air nutrisinya itu nanti lambat laun seiring waktu akan surut. Nah, ketika surut itu waktunya kita menambahkan air nutrisi dengan nilai ppm yang kita inginkan. Kemudian pertanyaan tentang kapan air nutrisi diganti. Air nutrisi apakah harus diganti? Ya, kalau saya pribadi biasanya setiap akhir musim dan ingin memulai kembali musim yang baru, musim tanam kembali, maka biasanya air nutrisi saya ganti. Saya biasanya kuras bak penampungan atau tandonnya gitu ya, dibersihkan, kemudian dikuras pipa-pipanya juga. Karena biasanya ketika sering digunakan, si pipa-pipa ini akan kotor, banyak lumut, dan ketika kita ingin memulai kembali bertanam hidroponik, si pipa-pipa ini harus dibersihkan, begitu juga dengan tandon. Nah, itu waktunya saya mengganti air nutrisi dengan air nutrisi yang lebih bersih. Oke, untuk menambahkan air nutrisi biasanya saya selalu menggunakan air hujan ya. Kebetulan di tempat saya air hujan ini memiliki pH yang bagus, yang standar ya. Jadi sering digunakan untuk air nutrisi hidroponik dan bagus hasilnya. Kalau dibandingkan dengan air sumur, ini ppm-nya rendah sekali ya. Ini 17 ya, 17. Kalau di sini ppm air sumur itu 300.
Dan untuk menggunakan air untuk digunakan air nutrisi ya sebaiknya yang memiliki nilai ppm rendah. Kebetulan air hujan ini sudah diendapkan selama 1 minggu ya, dan ppm-nya bagus di bawah 20, 17 tadi. Jadi ini biasanya saya gunakan untuk air nutrisi hidroponik untuk ditambahkan nantinya. Oke, kita tambahkan ya. Kita tambahkan seember saja lah mungkin. Di penambahan pertama ini ya, di hari ke-5 HST. Di hari ke-5 HST saya akan tambahkan menjadi, awalnya itu kemarin itu 600-700 menjadi 800 ya. Biasanya saya dalam 1 minggu itu ditambahkan 150 sampai 200 ppm ya. Terus naik setiap minggunya, dan di awal tanam di 1 HST itu biasanya saya menggunakan 600 HST. Oke, ini 689 kita akan tambahkan nanti ya, kita akan tambahkan sehingga nilai ppm-nya menjadi 800 sekian lah, 800-an ya, di kisaran 800 di minggu pertama gitu ya. Ini masih minggu pertama, baru ke hari ke-5 HST. Oke, untuk menambahkan air nutrisi kita akan tambahkan tidak takaran khusus. Kalau saya pribadi ya, biasanya yang penting itu takaran A dan pupuk B-nya itu sama. Kalau kita menggunakan setengah gelas ya, A-nya setengah gelas, B-nya itu harus setengah gelas. Kalau kita ingin menggunakan 1 cangkir misalkan untuk mendapatkan nilai ppm yang sesuai yang kita inginkan, maka A-nya harus 1 cangkir, B-nya harus 1 cangkir. Intinya A dan B itu harus sama. Ya, tidak ada takaran khusus harus berapa cangkir atau apa, yang penting kita mendapatkan nilai ppm yang diinginkan. Nilai ppm yang harus saya buat di sini, karena yang tadi itu 600 ya, 1000 barangkali ya, 1000 kita tambahkan, mudah-mudahan jadi 800 ya. Kita buka dulu yang A. Segini ya. Apakah A dulu atau B dulu ya, sama saja, mau A dulu mau yang larutan B juga sama ya, mau B dulu mau A dulu ya tidak masalah. Kalau menurut saya sama-sama tercampur, pada intinya nanti harus tercampur dengan homogen. Ini yang penting bisa tercampur dengan homogen ya. Nah, jangan alergi lah. Biasanya saya menggunakan tangan saja, nggak masalah ya. Kemudian kita ukur, saya ingin mendapatkan nilai ppm 1000 lah gitu ya, 1000. Mudah-mudahan ini mencapai 1000. 928 ya, 928. Oke, kita tambahkan ke tandonnya 928 ya, kita tambahkan ke tandonnya. Coba kita ukur ya, seberapa ini. ...875 ya, sudah cukup ya. Tapi ini biasanya belum mencampur ke atas, tapi mudah-mudahan kita dapatkan nilai ppm 800. Kalau masih kurang, saya buat lagi 1 ember lagi ya. Ini kita tambahkan lagi sehingga volumenya cukup ya.
Kalau kita ingin ini ada di kisaran 889, tidak masalah ya. 889. Jadi sebaiknya kalau misalkan ini belum ketinggian ppm-nya belum sesuai, kita bisa tambahkan lagi air bakunya. Kalau misalkan ppm-nya kerendahan, kita tambahkan lagi takaran nutrisi A dan B-nya sehingga kita mendapatkan nilai ppm yang diinginkan. Ya, 889 sudah cukup, nggak masalah ya. Di minggu pertama, di hari ke-5 barangkali saya tambahkan lagi ppm-nya. Untuk menambahkan ppm ya biasanya saya tambahkan per minggunya itu 150 sampai 200 ppm, begitu seterusnya. Kadang dalam satu minggu itu 2 kali, kadang 1 kali gitu ya, sehingga si tanamannya siap untuk dipanen nantinya ya. Itu saja teman-teman share dari saya tentang cara menambahkan air nutrisi. Intinya air nutrisi harus segera kita tambahkan apabila si tandonnya itu air nutrisinya sudah surut. Air nutrisi juga bisa kita ganti kapanpun gitu ya, apabila si air nutrisi di dalam tandonnya sudah sangat kotor gitu ya. Kalau saya pribadi biasanya ketika akhir musim atau ketika ingin memulai musim tanam hidroponik yang baru, saya biasanya ganti dan saya biasanya tandonnya dikuras. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya share di video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama teman-teman para petani hidroponik pemula. Salam hijau, salam hidroponik.